Jadi saya harus menyisipkan latihan soalnya. Dan ada beberapa kesepakatan di akhir. Karena biar tidak panjang obrolan kita, nanti tahu-tahu ada gangguan koneksi internet. Nah, kalau masalah kesepakatan kita bisa lewat chat aja. Beberapa di antara kalian sudah memiliki nomor WA saya. Oke. Nah, apa yang kita pelajari? Saya akan mengubah tampilannya, kameranya menggunakan kamera belakang. Oke, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh, saya barusan keluar dari meeting ya. Nah, saya sudah kembali. Miring ya, Miss? Oh, miring. Begini? Nah, itu kelihatan. Oke, sip. Ya. Nah, kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu adalah peluang kejadian yang terdiri dari beberapa kejadian. Minimal itu 2 kejadian. Untuk level SMA kita akan membahasnya 2 kejadian saja. Gitu ya, kejadian yang sederhana. Nah, untuk memahaminya saya akan membahasnya dengan menyertakan ilustrasi. Jadi misalkan ada 2 kejadian, ini saya sebut kejadian A, dan ini saya sebut kejadian B. Akan ada beberapa keterkaitan atau bahkan tidak ada keterkaitannya antara kejadian A dan kejadian B. Seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Artinya apa? Tidak saling lepas. Itu jika 2 kejadiannya dapat terjadi secara bersama-sama. Kalau diilustrasikan seperti ini, Nak. Ini namanya diagram Venn. Total di antara semua ini adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah yang kita bicarakan. Sedangkan A ini adalah kejadian A, B ini adalah kejadian B. Kalau ada kejadian yang seperti ini, ya, gambarnya bisa digambarkan seperti ini, maka sebenarnya yang tengah ini adalah kejadian irisannya atau kejadian yang terjadi bersama-sama yaitu A dan B. Nah, irisan dituliskan sebagai tanda ini, putar balik. Begitu. Contohnya ya. Dalam seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu merah atau kartu as itu seperti apa? Gitu. Nah, kamu perlu analisa apakah kejadian kartu berwarna merah dan kartu as itu saling beririsan enggak atau bisa terjadi bersama-sama enggak? Logikanya bisa. Kenapa begitu? Nah, di sini Miss tadi sudah bahas di kelas sebelumnya, yaitu dalam satu set kartu remi ada 52 kartu. Ya bukan? Nah, dari 52 kartu itu ada 2 set. Yang pertama set kartu warna merah, yang kedua adalah set kartu warna hitam. Masing-masing karena itu separohnya, warna merah ada 26, warna hitam ada 26. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, yang merah siapa ya? Gimana? Saya apakah suaranya masih terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Ini aku nge-lag apa gimana? Halo? Ya, sepertinya Duta yang Ya, nge-lag. kayaknya Duta yang saya lanjutkan. Dalam satu set kartu warna merah ada dibagi menjadi 2 set lagi, yaitu kartu hati dan kartu wajik. Gitu ya. Yang hati itu 13, yang wajik itu ada 13. Dalam satu set kartu warna hitam ada 2 set. Halo? Halo, Fadil Rais.
Yaitu kartu keriting ada 13, uang ada 13. Nah, kembali ke analisa. Bagaimana cara kita mengambil kartu berwarna merah atau as? Kamu pikir, kartu as itu kan ada di semua kartu ya. Sehingga kartu as itu ada di warna hitam, ada di warna merah, atau bahkan di jenis-jenis kartu yang ini. Sehingga memungkinkan itu terjadi ada kartu as yang sekaligus berwarna merah. Ya enggak? Saya bisa menggambarkannya seperti ini. Kejadian kartu as, terus ini kejadian kartu merah. Dan yang di tengah-tengah ini maksudnya adalah as yang sekaligus warnanya merah. Karena bisa terjadi bersama-sama, ada hubungannya, ada keterikatannya, maka kejadian ini, contoh kasusnya adalah untuk kejadian yang tidak saling lepas. Oke. Bagaimana cara kita menyelesaikan kejadian yang tidak saling lepas? Perhatikan. Peluang A digabung B atau union itu tandanya adalah U, gitu. Ini namanya gabungan. Bisa dicari dengan cara peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Harus dikurangi peluang irisannya. Kenapa harus dikurangi irisannya? Karena irisan ini kalau tidak dikurangi, maka dihitungnya double. Oke, logika lagi ya. A sekian ini, B sekian ini. Kalau saya jumlahkan biasa, maka bagian tengah ini dihitung 2 kali. Oleh karena itu, saya harus menguranginya 1 lagi. Oke, itulah kenapa kita bisa mengkonstruksikan rumus untuk peluang jumlah atau peluang union itu adalah PA gabung B dikurangi PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, dikurangi irisannya. Begitu. Nah, kita sudah ke teori, maka saatnya kita selesaikan contoh kasusnya. Kembali lagi ke pertanyaan. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu merah atau kartu as adalah atau itu bisa kita tuliskan dengan union. Ya. Jadi peluang merah atau as dapat dicari dengan cara peluang merah ditambah peluang as dikurangi peluang merah irisan as. Nah, untuk merah sendiri tadi kita sudah breakdown ya. Oh, merahnya ada 26. Maka peluang merah itu adalah 26 per dari total kartu yang ada berapa? 52 ditambah peluang as. Asnya ada berapa kartu? Ada 4 per 52 dikurangi peluang merah sekaligus as. Merah sekaligus as. Ada berapa itu? Oh, ternyata cuma ada 2. Jadi dikurangi 2 per 52. Nah, setelah itu kita hanya akan menghitungnya dengan cara biasa ya, aljabar sederhana. Nah, dihasilkan 28 per 52. Oke, ini sama dengan 7 per 13 kalau mau disederhanakan yang paling sederhana. Sampai sini pembahasannya, apakah ada pertanyaan? Dari kalian ada pertanyaan nggak, Nak? Belum ada? Kalau ada yang mau screenshot, silakan screenshot. Ini materinya. Saya kasih waktu. Kemudian ini pembahasannya. Nah, saya sebelahkan dengan contoh soalnya. Oke, sudah? Ya. Beralih ke topik yang kedua. Itu tentang peluang kejadian saling lepas. Loh, kok muncul lagi ya kata saling lepas? Kalau yang tadi apa? Tidak saling lepas. Sekarang peluang kejadian saling lepas. Kalau mau diilustrasikan, saling lepas itu benar-benar terlepas, metal.
kejadian A sama kejadian B itu terpisah. Apakah ada irisan di sini? Kamu lihat dari gambarnya? Enggak ada ya? Ada. Ada. Jadi bisa dibilang irisannya adalah himpunan kosong atau peluangnya 0 karena enggak mungkin terjadi. Gitu. Saya berikan contoh kejadian yang saling lepas. Ini di sini ya, contohnya mungil sekali. Itu adalah kartu as sama kartu jack. Apakah mungkin terjadi kartu as yang sekaligus kartu jack? Tidak. Tidak. Nah, sehingga ini kartu as kalau mau digambar dia terpisah dengan kartu jack-nya. Artinya apa? Saling lepas, benar-benar nggak ada hubungannya. Tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, awalnya kita kan punya rumus seperti ini ya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Padahal untuk kejadian yang saling lepas, irisannya nggak ada. Otomatis pengurangan ini, peluang A irisan B itu apa? 0. Ya kan? Kalau 0, berarti tersisa apa? Rumusnya tinggal apa? Tinggal ini sayang. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Dikurangi 0, irisannya nggak ada. Ya, jadi nggak usah ditulis. Paham yang saya maksud? Apa bedanya peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas? Yang pertama, tidak bisa terjadi bersama-sama. Yang kedua, irisannya adalah 0. Jadi terbentuklah rumus baru. Nah, jadi ini rumusnya bisa dijelaskan kenapa seperti ini. Gitu. Karena alasannya tadi peluangnya adalah irisannya adalah 0. Oke, dengan contoh kasus yang lain. Contohnya, ada 2 buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Kamu mau nyari, tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9. Logika dulu. Mungkin enggak jumlah kedua mata dadu itu bisa muncul 5 sekaligus jumlahnya 9. Yuk kita logika. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Sehingga saya akan menyelesaikan contoh kasus ini dengan menggunakan kejadian saling lepas. Tinggal dijumlahkan biasa aja. Tuh, oke, kita selesaikan. Pertama-tama saya akan membuat tabel penjumlahan 2 buah mata dadu. Ini tabelnya. Ini mata dadu pertama, yang ini mata dadu kedua. Karena saya membutuhkan jumlah kedua mata dadu, maka tabelnya adalah tabel jumlah. Ini saya jumlahkan mata dadunya. Tinggal saya isi semuanya ini. Ada 36 isian. Kemudian saya akan ngecek mana yang jumlahnya 5, ini saya tandai. Mana yang jumlahnya 9, ini saya tandai. Oke, dari masing-masing yang sudah saya tandai itu, peluang jumlahnya 5 atau 9, cara mencarinya gimana? Peluang 5 ditambah peluang 9. Ya. Peluang 5 ada berapa kemunculannya? Tuh 2, 3, 4. Ada 4. 4 per 36. Ditambah dengan peluang 9. Mana kemunculannya? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Ada muncul 4 kali. Jadi ditambah 4 per 36 juga. Kita total 8 per 36 bisa disederhanakan jadi 2 per 9. Oke, terasa ya perbedaannya ya. Karena di sini tidak ada mana yang 5 sekaligus 9 di tabel ini. Tidak ada. Jadi saya tidak perlu mengurangi irisannya. Ya. Oke. Sampai dengan pembahasan kedua ini, apakah ada pertanyaan? Kalian boleh screenshot ini materinya. Ya. Dan ini pembahasannya. Begitu? Sudah? Ya, ada pertanyaan tidak?
Belum, Miss. Yuk. Belum ada. Oke, belum ada. Kita pindah ke yang berikutnya. Adalah peluang kejadian saling bebas. Apa sih saling bebas? Kita maknai ya, kamu itu saling bebas satu sama lain. Artinya apa? Tidak ada keterikatannya, tidak ada saling mempengaruhi. Kamu benar-benar free. Nah, contohnya ya, langsung ke kasus. Kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Sedangkan kotak 2 terdiri dari 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Kamu bayangin ya, di situ ada 2 kotak. Meskipun dalam kotaknya itu punya warna yang sama-sama punya warna merah dan warna biru, bisa nggak mereka saling mempengaruhi? Oh tidak, karena mereka ada di kotak sendiri-sendiri, terpisah. Ya, nggak ada bisa mempengaruhi kotak A mempengaruhi kotak B, kotak 1 mempengaruhi kotak 2, nggak bisa meskipun sama-sama punya atribut warna kelerengnya merah dan biru. Gitu. Nah, ternyata dari setiap kotak akan diambil 1 kelereng. Ya. Pengambilannya di masing-masing kotak. Lagi-lagi tidak saling mempengaruhi. Tentukan peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2. Oke. Jadi sebenarnya arti kata dari tidak saling mempengaruhi itu adalah peluang A, irisan B, irisannya. 2 kejadian yang bisa terjadi bersama-sama itu cukup dikalikan saja. Peluang A dikali peluang B. Ya. Biar lebih jelas, saya akan membantu kalian dengan menggunakan ilustrasi. Ini ilustrasinya. Oke. Ini aja saya agak ke ataskan. Nah, jadi contoh soalnya masih kelihatan. Kotak yang pertama, saya benar-benar gambar kotaknya. Isinya ada 3 merah dan 2 biru. Kotak yang kedua yang ada di kanan itu isinya 4 merah dan 4 biru. Masing-masing kotak saya jumlahkan. Oh, ternyata di kotak pertama ada 5 kelereng. Oh, di kotak yang kedua ada 8 kelereng. Kenapa saya jumlahkan? Karena saya membutuhkan ruang sampel di kotak masing-masing. Gitu. Jadi pada saat saya mau mengambil kelereng di kotak yang pertama, maka dia akan terpengaruhi oleh ruang sampel yang ada di kotak yang pertama. Pengambilan di kotak yang kedua, maka melihat ruang sampel yang ada di kotak yang kedua. Begitu ya. Jadi ruang sampelnya berbeda-beda, tergantung di mana tempatnya. Kita mau mencari peluang merah dan peluang biru, yang mana itu diambil dari kotak pertama itu harus terambil merah, dan yang kedua harus terambilnya biru. Nah, ini bahasa sehari-harinya begini. Kalau disimbolkan di matematika, maka nulisnya jadi P, M, irisan B. Nah, seperti yang saya bilang, karena dia tidak saling mempengaruhi, maka kita cukup mengalihkan peluangnya masing-masing. Peluang merah di kotak pertama itu seperti apa, dikali dengan peluang biru di kotak yang kedua seperti apa. Kemudian kita kalikan. Nah, ya kita cek ya. Merah di kotak yang pertama ada 3. Dari berapa? Ruang sampelnya ada 5. Jadi peluang merah di kotak pertama adalah 3/5. Dikali dengan peluang biru di kotak yang kedua. Di kotak yang kedua birunya ada 4, ruang sampelnya adalah 8, sehingga ini dikali 4/8. Nah, ini bisa saya lakukan kanselisasi atau coret-mencoret gitu. Nah, ini saya coret ya, saya bagi dengan 4, ini 1, ini 2, berarti peluangnya adalah 3/10. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ya, Miss. Bedanya, cara bedain saling bebas sama saling saling lepas tuh gimana ya, Miss? Kalau saling bebas enggak mempengaruhi. Oh. Enggak mempengaruhi ya.
Saling lepas? Saling lepas udah tidak mempengaruhi dan itu juga tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi sama-sama berpengaruh, tapi yang saling lepas tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau tadi pengambilan kelereng bisa terjadi bersama-sama enggak? Bisa. Tapi ada pengaruhnya enggak? Enggak. Oh, oke. Nah, kalau pengambilannya as sama jack bisa terjadi bersama-sama enggak? Terjadi as sekaligus jack. Enggak bisa. Nah, itu perbedaannya. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Biar tuntas pembahasannya. Tidak ada? Silakan di screenshot materinya. Ini dia. Kemudian ini soal dan pembahasannya boleh kamu screenshot. Ya, sudah. Dan ini yang terakhir. Peluang kejadian tidak saling bebas. Tadi yang kita pelajari apa? Saling bebas, sekarang tidak saling bebas. Artinya bersyarat. Ada keterkaitannya. Tidak, kalau yang ini mempengaruhi ya. Contoh. Ayah saya akan membelikan sepeda jika saya naik kelas. Artinya apa? Saya harus naik kelas dulu, baru ayah saya membelikan sepeda. Gitu. Nah, kita bisa mencari peluangnya. Contoh yang lain, biar ada kesamaan dengan contoh-contoh yang sudah Miss Winda berikan di materi-materi sebelumnya. Itu begini, peluang BMD memenangi DBL dengan syarat BMD daftar DBL. Logis ya, gimana kita mau menang DBL kalau ternyata nggak daftar kompetisinya. Nah gitu. Jadi peluang bersyarat itu harus ada yang terjadi. Harus ada yang terjadi dulu, baru ada kejadian berikutnya. Gitu. Nah, caranya gampang ya. Ini ya, kalau peluang kejadian A dengan syarat kejadian B lebih dahulu, maka kita menuliskannya adalah apa? Saya ulang. Apabila peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu, maka kita bisa menuliskannya dengan peluang A syarat B, A/B. Oke, caranya adalah peluang irisannya dibagi dengan peluang syaratnya. Dibagi dengan peluang syaratnya. Syaratnya tadi apa? Peluang B, maka pernya adalah PB. Kalau peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu, maka PB/A irisannya yaitu peluang A irisan B dibagi dengan peluang syaratnya yaitu PA. Nah, khusus untuk topik ini anak-anak, di kelas yang lain mereka sepakat tidak dikeluarkan di UAS. Gitu. Kalian kalau setelah mengikuti pembahasan saya, jika memang mau ini dikeluarkan di UAS ya akan saya berikan secara khusus di kelas 12 IPS. 12 IPA 1. Tapi kalau tidak, maka ini boleh, ya ini bagian dari negosiasi kalian ke saya, boleh tidak dimunculkan, maka nanti akan saya buat soal yang sama untuk kelas kalian. Contoh, dalam kotak terdapat 20 baterai, 5 diantaranya rusak. Nah, dari dalam kotak tersebut akan dikeluarkan 2 buah baterai secara acak, satu per satu tanpa pengembalian. Tentukan peluang baterai yang terambil kedua-duanya tidak rusak. Gimana cara mencarinya? Saya mau pakai cara yang gampang aja. Nah, gitu. Ini ya. Saya sedikit meninggalkan teorinya, tapi saya mau pakai yang gampang aja. Gini. Kalau ini sih pakai logika sederhana aja. Jadi di dalam kotak itu ada 20 baterai kan. Nah, 5 diantaranya ternyata rusak. Berarti yang bagus berapa? 15.
Dari dalam kotak itu akan diambil 2 buah baterai secara acak satu per satu. Berarti cara ngambilnya gimana? Ambil satu, dicek dulu, enggak dikembalikan, ambil lagi satu, gitu. Jadi ngambilnya enggak sekaligus. Nah, kalau ngambilnya satu per satu tanpa pengembalian, maka akan ada gangguan secara jumlah. Kita lihat nih, pengambilan satu itu kan masih utuh toh yang bagus-bagus, yang tidak rusaknya masih utuh. Berarti peluangnya adalah 15 dari ruang sampelnya berapa? 20. Nih, 15 per 20. Dikali dengan, karena tadi sudah diambil satu dan tidak dikembalikan, maka yang bagus tinggal berapa? Tinggal 14. Dibagi dengan berapa? Secara total juga akan berkurang satu ya. Jadi ada 19. 14 per 19. Oke. Nah, kamu boleh melakukan coret-coret, maka hasilnya adalah 21 per 38. Gitu. Ini adalah contoh kasus untuk peluang bersyarat. Nah, syaratnya diambil satu per satu. Gitu, tanpa pengembalian. Begitu. Target materi kita hari ini sudah cukup. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Nah, kita udah sekaligus latihan soal. Ya, kalau nanti akan ada jam tambahan kelas matematika, jika dicantumkan di jadwal, maka ya kalian punya kesempatan satu kali lagi kita bahas contoh-contoh soal yang lain. Contoh-contoh soal UAS yang lain. Karena nanti pada saat UAS, contoh soal kita, nanti beberapa sama Miss Winda akan saya munculkan lagi sebagai soal UAS kalian. Soal-soal tugas kalian juga akan muncul lagi, sehingga kamu punya kesempatan baik mempelajari lagi video pembelajarannya, mempelajari lagi tugas-tugasnya, contoh soalnya benar-benar diamati. Gitu. Oke, kita ke ini ya, diskusi sederhana ya. Saya minta kesepakatannya kalian. Yang pertama, untuk materi terakhir, mau dikeluarkan di UAS atau enggak? Gitu. Silakan direspon. Gimana? Enggak ada tanggapan? Kalau enggak ada tanggapan, nanti saya munculkan soal yang kayak gini. Ya. Yang kedua, itu adalah untuk UAS, materinya mau dari awal, dimensi 3, statistika, kaidah pencacahan, terus peluang, atau yang akan muncul di UAS adalah materi aftermid, kaidah pencacahan dan peluang. Kalian mau yang seperti apa? Oke. Sekarang Miss Winda kasih waktu. Oh ya, ini siapa yang tadi ya? Siap, Miss. Kebanyakan kayaknya, Miss. Menurutku. Ya, kalau dari awal sih jangan. Ini samain Ya, itu... aja, Miss, kayak kelas-kelas lainnya, Miss. Disamain seperti kelas-kelas yang lain. Oke. Di kelas ini tadi beberapa siswa sudah menyampaikan pinginnya materi yang aftermid. Aftermid, ya. Nah, kelas yang lain juga yang mintanya aftermid. Jadi kalian hanya belajar 2 bab aja. 2 bab, pencacahan dan peluang. Oke, saya terima. Terus yang materi ini, ya, untuk kejadian bersyarat, apakah ingin disertakan atau tidak? Atau karena kurikulum pandemi, ya saya akan cut sampai sini aja. Kejadian bebas. Samain kayak kelas lainnya aja, Miss. Sampai saling bebas aja. Oh ya. Nah, sama seperti kelas yang lain juga sampai saling bebas. Nah, yang terakhir saya juga mau sosialisasi ya, bahwa ujian kompetensi kita itu adalah hari Senin, tanggal 23. Saya ingatkan kalian untuk segera lengkapi ujian kompetensi dan tugas-tugasnya. Kelengkapan itu akan saya gunakan sebagai daftar siswa mana yang tidak boleh ikut serta dalam UAS tulis. Oke.
pada saat UAS tulis, Miss Winda akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh panitia ujian, yaitu jumlah soalnya adalah 25. 20 soal pilihan ganda, 5 soal esai. Ya, yang bagian ini tidak bisa dinegosiasi ya. Nah, saya cuma sosialisasi bahwa ujiannya besok 20 soal PG, 5 soal esai. Tolong dipersiapkan dengan baik ya. Yang keluar tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah dipelajari. Baik itu contoh soal, baik itu latihan soal yang ada di tugasnya di Google Classroom. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Miss. Akhir, saya buka lagi kesempatan kalian bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Aku mau tanya, Miss. Miss Winda besok bakalan bikin kayak semacam latihan soal gitu nggak buat UAS tulisnya gitu? Iya. Atau kita belajar dari soal-soal sebelumnya? Oh ya, kalau membaca soal-soal sebelumnya saya anggap itu wajib ya, Jem. Wajib baca, wajib belajar lagi. Tapi bahwa saya menyediakan soal latihan juga, saya menyediakan. Di mana saya akan membagikan di Google Classroom. Bisa dimengerti? Iya, Miss. Aduh, iya, Miss. Ya, oke. Jadi pantengin Google Classroom-nya ya. Misalkan tidak keluar notifnya di HP kalian, boleh sekali buka Google Classroom. Miss aku Ya, mau Miss. nanya, Miss. Ya, silakan Reva. Hari Senin besok tuh udah UAS tulis, Miss, bukan UAS ujian kompetensi. Ujian kompetensi sayang, itu Oh, adalah ujian hari kompetensi. ujian kompetensinya matematika. Itu ya. Saya kan ujian kompetensinya udah jauh-jauh hari ngasih proyeknya. Nah, di hari Senin itu adalah deadline pengumpulan ujian kompetensinya. Gitu, Reva. Oh, iya, iya. Ujian kompetensinya yang uang-uang itu, Miss. Betul, betul. Yang proyek pengalaman empiris. Oke. Makasih, Miss. Sama. Ada pertanyaan lagi tidak? Miss, ujian tulis LM hari apa, Miss? Ujian tulisnya belum keluar jadwalnya, jadi saya tidak bisa jawab ya untuk yang ini ya. Oke, Miss. Makasih, Ya, Miss. minggu depannya lagi itu ujian tulis. Jadi setelah rangkaian ujian kompetensi selesai, itu akan ujian tulis baru setelah itu. Karena belum rilis jadwalnya, maka saya tidak bisa memberikan informasi ke kalian kapan. Gitu ya. Miss, Ya. berarti ujian tulisnya tanggal 30. Insya Allah seminggu setelah itu. Ya, maksudnya setelah tanggal 30. Ada di awal Desember. Kalian punya kalender akademik toh? Dicek lagi ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Miss, Eva ya. tadi katanya itu mati lampu, Miss. Oh, Eva Alivia itu tadi ya. Yang saya cari-cari. Oke, baik. Nanti saya cross check ke SA-nya juga. Terima kasih infonya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oh, ini ada yang chatting ya tadi waktu saya menjelaskan. Pada tanya apa toh? Halo. Halo, Miss. Halo. Miss merah, Miss.
Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tutup ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Miss. Miss. Makasih, Miss. Oke.